teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy ya atas kemenangan Inter melawan Benfica. Tetapi ke depan kita sudah menunggu Inter melawan Monza nanti di Giuseppe Meazza. Nah, sedikit sahabat Bob ini mengenai kurva not ya. Memang kurva not ini kan sejak kepergian Lukaku dan Lukaku kembali, mereka belum bisa menerima sepenuhnya. Tetapi dengan kemarin ya melawan Porto, melawan Benfica, Lukaku menjadi penentu kemenangannya Inter, sahabat Bob. Jadi apa yang dibilang kurva not terhadap Lukaku? Kami sangat membutuhkanmu, tujuanmu, kepemimpinanmu. Not bersamamu, Romelu Lukaku. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita berharap Lukaku terus bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap Inter. Karena memang kita tinggal 9 pertandingan di Serie A. Kita juga bisa lanjut terus sampai final di Liga Champions. Begitu juga di Coppa Italia, sahabat Bob. Semoga sahabat Bob ya nanti dia juga bisa mencetak gol juga di Monza. Karena itu yang dibutuhkan Lukaku saat ini, sahabat Bob. Nah, kemarin kita udah mendengar bahwa ada isu desas-desus bahwa Inzaghi akan diganti, Inzaghi akan dipecat, dan Inzaghi musim depan tidak akan ada di Inter lagi. Nah, Inter selalu dikaitkan dengan Thiago Motta. Nah, ini tanggapan dari Thiago Motta tentang masa depan yang saya pikirkan hanya adalah pertandingan berikutnya. Dia mau fokus dengan Bolonya, dan kita nggak tahu apakah Inzaghi akan terus di Inter atau bagaimana. Kita hanya akan melihat nanti di akhir musim. Tapi kalau Inzaghi bisa memenangkan Liga Champions, Coppa Italia, menurut gua mungkin Inzaghi akan tetap di Inter. Bagaimana pendapat sahabat Bob? Silakan komen ya. Semoga benar-benar Inzaghi bisa membuktikan diri untuk 3 kompetisi yang Inter masih jalankan sampai saat ini, sahabat Bung Bob. Nah, ini seperti biasa mantan presiden Inter, Massimo Moratti, pekerjaan belum selesai melawan Benfica. Benar sahabat Bob, walaupun Inter menang 2-0 di kandang Benfica kemarin, masih ada minggu depan Inter harus berjibaku, harus berjuang untuk mengalahkan Benfica di Giuseppe Meazza. Jadi jangan menjadikan ini jadi santai gitu sahabat Bob. Karena memang bagaimanapun Benfica ini adalah tim yang kuat, tetapi memang Inter kemarin begitu superior. Jadi kelihatan Benfica itu tidak ada apa-apanya waktu ketemu Inter. Makanya si Massimo Moratti mengingatkan, ini adalah kendala yang sangat penting untuk diatasi, kata mantan presiden. Dia bilang, ini belum selesai sepenuhnya, tetapi mereka telah melakukan 50% pekerjaan, bahkan mungkin lebih. Dan saya akan mengatakan sekarang, mereka dalam posisi yang baik untuk mencapai babak berikutnya. Maksudnya kita bisa melangkah ke babak semifinal, tapi kita harus menjalankan 90 menit berikutnya, sahabat Bob. Nah, ini juga mungkin berita baik buat sahabat Bob, mungkin juga buat gua, buat kita semua. Ternyata pemilik Leeds United ini kan orang Italia. Dia mempertimbangkan untuk membeli Inter Milan dari Suning. Siapa namanya sahabat Bob? Ini namanya Andrea Radiazzini, sedang mempertimbangkan membeli Inter. Kenapa? Jadi ini menurut berita berbasis di Amerika, Bloomberg ya, yang melaporkan bahwa pengusaha Italia berusia 48 tahun, ternyata masih muda ya, sedang mempertimbangkan tawaran untuk membeli Nerazzurri, berpikir untuk menjual Liga Premier. Dia punya klub Leeds United. Dia berpikir mempertimbangkan untuk menjual karena dia mempunyai saham tuh kurang lebih sekitar 44%. Itu akan dijual dan dia akan membeli Inter. Dan dia membeli Inter itu dia mau mencoba menawarkan 1 miliar. Nah, kita tunggu sahabat Bob seperti apa update berikutnya. Kenapa? Karena memang bagaimanapun Inter memang sekarang tidak bisa terus bertahan dengan Suning dalam kondisi financial club yang seperti sekarang, sahabat Bob. Semoga lah selain kemarin Interscope ya, yang dari Bahrain, ini juga ada dari orang Italia sendiri, Radiazzini. Ya semoga aja, semoga kalau memang akhirnya Inter lepas
dan punya pemilik yang baru, semoga Inter juga bisa jauh lebih baik ke depannya, sahabat Bob. Nah, ini ternyata benar seperti Inzaghi kemarin bahwa hanya Inter yang mempunyai jadwal yang sangat padat karena bermain di 3 kompetisi. Jadi Inzaghi harus merotasi pemain-pemainnya, terutama nanti Liga Champion, habis Liga Champion Serie A, terus Liga Champion lagi. Jadi Simone Inzaghi melakukan 4 perubahan untuk melawan Monza. Kemungkinan nanti juga Joaquin Correa juga akan bermain di awal, Robin Gosens. Jadi semoga aja dengan ada rotasi ini dan jangan membuat kesalahan. Jadi memang sebenarnya mentalitinya Inter waktu di Liga Champion itu yang harus terus dibawa ke Serie A. Semoga kalau memang benar, karena memang di lini tengah akan ada perubahan karena trio Marcelo Brozovic, Nicolo Barella dan Henry Mkhitaryan tetap akan bermain, sahabat Bob. Apalagi nanti kita juga akan kedatangan Hakan yang sudah sembuh dan dia juga sudah berlatih untuk pertandingan melawan Monza. Nah, ini juga menjadi tambahan ya. Lawan Monza, lawan Benfica, dan sekarang si Hakan sudah berlatih bersama rekan-rekannya untuk menghadapi Monza hari Minggu dini hari, sahabat Bob. Pastikan semoga Inter benar-benar bisa melumat kembali yang namanya Monza. Nah, ini juga ada dari mantan bek Inter. Ya, dia bilang ketika memasuki ritme mereka sulit dihentikan. Ini Adani kan paling sering juga mengkritisi Inter kemarin, tapi sekarang dia tidak bisa mengkritisi. Kenapa? Karena memang ya saat kami mengatakan bahwa Inter itu dangkal, yang kami maksud adalah jika Anda bisa melakukan ini melawan Benfica, maka Anda harus bisa melanjutkannya melakukan di Liga. Ini maksud si Adani. Ini masalah kedangkalan dan kurang perhatian, jadi kata Adani. Nah, jika mereka menerapkan diri mereka sendiri, Inter dapat melakukan apa yang dilakukan di sini, kata Adani. Mereka tidak kebobolan gol melawan Porto, melawan Benfica. Mereka juga solid. Inter berkali-kali tampil dangkal, tetapi mereka selalu kompetitif. Adani berargumen bahwa saya pikir Inter telah memastikan lolos ke babak berikutnya. Memang dengan punya 2 gol, itu memang kemungkinan Inter untuk lolos itu sangat tinggi, tetapi Inter tetap harus fokus dan jangan cepat berpuas diri karena memang ini adalah Liga Champion dan bukan Liga Serie A. Terus maksud Adani itu, jadi kalau Inter sudah pas dengan ritme bermain, itu udah nggak bisa orang tim-tim lain untuk menyaingi Inter gitu. Dan itu memang benar. Waktu melawan Benfica ya, sahabat Bob kan udah melihat bagaimana hebatnya pemain-pemain Inter, kompak ya, sahabat Bob. Nah, ini juga legenda AC Milan juga berkata seperti ini, Costa Curta. Dia bilang gini, Inter Milan waktu laga melawan Benfica, dia hampir mirip Roberto Carlos karena memang si Costa Curta ini sangat senang dengan yang namanya Bastoni. Itu adalah pemain favorit dia. Bastoni tidak pernah takut untuk keluar dari pertahanan dengan bola, memeriksa dan mendorong kembali ke depan. Selain itu umpan-umpan pemain 24 tahun itu luar biasa, khususnya akurasi dan bobot umpan ke area penalti. Terus si Costa Curta menganggap penampilan bek Nerazzurri itu brilian dan bahkan teringat akan salah satu umpan silang paling mahir dalam sejarah permainan dalam bentuk ikon Brazil. Itu adalah Roberto Carlos. Wow ya, sampai si Costa Curta menyamakan si Bastoni ini sebagai Roberto Carlos. Tapi memang sahabat Bob, kalau menurut gue ya, teman kan belum pernah dicoba. Kayaknya kalau misalnya si Bastoni ini ditaruh di posisinya di Marco atau Gosens, ini kayaknya dia bisa memerankan ya, yang belum pernah dicoba sama Inzaghi gitu loh. Semoga aja dia perpanjang kontrak dan dia juga bisa akan mencoba peran baru yang luar biasa. Umpan silang Bastoni sangat indah. Bastoni hampir terlihat seperti Roberto Carlos di luar sana. Tetapi lihatlah bahwa faktanya ada juga 4 pemain Inter di area tersebut yang membuatnya lebih mudah untuk mencetak gol.
Jadi kita berharap semoga aja nanti memang si Bastoni ini segera perpanjang kontrak karena memang jangan sampai dia lepas. Nah, sedikit untuk pemain-pemain Inter juga, bintang Inter Milan secara statistik terbaik di posisi Liga Champions adalah Onana. Onana ini luar biasa di Liga Champions, perfecto ya kalau orang Italia bilang. Jadi penampilannya, statistiknya ini luar biasa. Semoga aja dia terus di Inter, sahabat Bob. Nah, ini ada berita baik bahwa memang Skriniar ini kan cederanya berkepanjangan, tidak bisa bermain lewat lawan Monza, nanti juga melawan Benfica juga nggak bisa. Nah, sekarang Inter kemarin sudah menentukan bahwa Becao ini akan menjadi pengganti yang namanya Skriniar. Jadi Inter Milan waspada tinggi sebagai pengganti potensial Skriniar akan meninggalkan Udinese musim ini. Jadi Becao tidak akan memperpanjang kontrak di Udinese. Dan dia juga sangat dekat dengan Inter, tapi kita nggak tahu seperti apa. Apakah dia memang akhirnya datang ke Inter? Kita hanya tinggal menunggu. Apalagi Udinese sudah menawarkan kontrak panjang ke si Becao. Becao menolak dan dia sudah memutuskan untuk keluar dari Udinese. Semoga sahabat Bob, karena menurut Gazzetta dello Sport, situasinya kini telah mencapai titik di mana Becao dipastikan segera meninggalkan Udinese. Semoga dia bisa berlabuh ke Inter, sahabat Bob. Gimana pendapatnya? Kalau gua sih memang senang Becao, sahabat Bob. Semoga dia bisa mendarat di Inter. Nah, ini sedikit para direktur Inter berkumpul di sekitar Inzaghi, skuad hasil run-in yang menentukan. Kita tahu bagaimana kritik terhadap Inzaghi, mungkin manajemen, tapi manajemen begitu pintar. Dia melindungi Inzaghi, dia melindungi pemain, dan walaupun mungkin mereka marah ya melihat hasilnya di Liga, melihat hasil Inter yang tidak konsisten, tetapi sahabat Bob, waktu sebelum pertandingan melawan Benfica, direktur, semua manajemen menemani para pemain masuk ke lapangan jadi mereka benar-benar dekat. Jadi mereka tidak ada menekan para pemain dan ternyata hasilnya benar-benar luar biasa. Ya, kita berharap semoga aja benar-benar Inter ini bisa keluar dari krisis dan memang terus bisa mempertahankan konsistensi seperti yang mereka lakukan di Liga Champions. Jadi kita berharap nanti melawan Monza Inter bisa 2-0 atau 3-0. Yang paling penting adalah Inter tetap menang, sahabat Bob. Pastikan terus mengikuti Inter, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.